Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Saya katakan sungguh-sungguh, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berseru padamu Tuhan, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan saudara, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Mari minta pertolongan kepada Tuhan. Kau yang membutuhkan kekuatan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. penolong yang setia. Saya persilakan jemaat saja, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya. Yes, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Saya menyambut hambanya. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. The only one is Jesus. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Kau Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur pada Dia, berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Tuhan kami. Engkau yang tahu kebutuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kepadamu. Kami sebentar dengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Haleluya. Kami mohon Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Terima kasih. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh mendapat pengertian. Dari pendengaran firman-Mu timbul iman di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus pada pagi hari ini, Engkau yang menguatkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Agar kami mempunyai iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Kami berikan segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin sama-sama. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Kusmayadi dan tim yang sudah melayani luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan boleh disukakan, Tuhan boleh disenangkan lewat pujian kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Tuhan, ya masih dipercayakan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang beri kesempatan juga buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya ini gak pandai saudara berkhotbah itu, ya. Yang bagus itu Ko Wendy, ya, Kusmayadi, Ko Aai, saya hargai benar. Betul ya, khotbahnya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk mereka saudara. Tapi saya masih belajar daripada mereka ya. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih walaupun Bapak Gembala sudah nggak ada. Berterima kasih Bapak Gembala itu terus mendorong saya. Ayo Hokeng harus pelayanan, Hokeng harus pelayanan, Hokeng harus pelayanan, Hokeng harus pelayanan. Iya, ya bersyukur sekali. Pada Bapak Gembala sampai saat ini ya saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, bukan Bapak Gembala saudara tidak beri pelayan buat saya, tapi saya ya yang saya sendiri yang bilang Kusma tunggu nanti dulu aja tuh, ditunda-tunda oleh saya gitu ya. Sampai saya berjanji sama dia nanti saya akan rupanya ditagih sama beliau ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang saat ini yang sudah hadir juga beribadah, dan saya percaya kita datang tidak sia-sia sebab Tuhan peduli terhadap Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Siapa yang merasa dikasihi Tuhan? Amin. Oh puji Tuhan ya, masih ada yang merasa ya. Untung saja masih ada yang merasa, karena banyak orang yang tidak merasa bahwa dikasihi Tuhan. Tuhan itu kok begitu ya, Tuhan kok kenapa ngenolong saya. Tapi puji Tuhan masih ada orang yang merasa dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingin tahu siapa yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik luar biasa ya Bapak Ibu. Ya tema yang kita sudah tadi dengar dari Bapak Gembala yaitu encountering Jesus, encountering with Jesus ya. Haleluya. Saya tadi bingung, saya waktu ditanya sama Kusma, kok temanya apa ya gitu ya, judulnya apa? Bingung juga ya. Tapi ya ini yang saya mau sampaikan, ini luar biasa buat saya. Ya, saya percaya ini kalau hanya dianggap biasa-biasa saja ya nggak ada artinya Bapak Ibu tema ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara merenungkan bersama-sama, saudara menghargai tema ini. Kenapa? Karena di sini dikatakan arti daripada encountering with Jesus itu ada perjumpaan dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Siapa pernah berjumpa dengan Yesus? Belum ya, belum ada yang berjumpa dengan Yesus ya. Iya. Nah Bapak Ibu tadi juga Kusma sudah menyinggung kalau kita berjumpa dengan Yesus akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin itu. Di dalam Alkitab juga banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus
Mereka hidupnya diubahkan. Dan sekarang saya mau tanya siapa yang ingin berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Amin. Ada yang mau sungguh-sungguh? Haleluya. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Pasti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan dengan Yesus itu menentukan seperti apa kita nantinya. Doa saya kita menjadi seperti Tuhan. Amin. Ya, saya bisa khotbah, saya datang ke gereja, melayani, ya Pak Ai sama saya itu udah lama, itu udah tahu Hok Eng. Tapi kalau nggak berubah-berubah, buat apa? Ya, panas enggak, dingin enggak. Wah, Alkitab mengatakan dimuntahkan oleh Tuhan, enak Tuhan juga gitu. Sudah. Waduh, saya berharap kita semua tidak seperti itu. Amin. Ya, kita mau seperti Yesus. Haleluya. Nah, waktu saya merenungkan saudara tema ini, ya, kata perjumpaan dengan Tuhan mempunyai dua arti buat saya. Yang pertama itu sengaja berjumpa. Yang kedua tidak sengaja atau kebetulan berjumpa. Ya. Pertama sengaja berjumpa, tidak sengaja atau kebetulan berjumpa. Nah, pagi ini saya percaya Tuhan itu bukan tidak sengaja, tetapi Tuhan sengaja mau berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Dengar kata berjumpa aja, saudara bisa bayangkan, wow, ini luar biasa. Kata berjumpa ini, ya. Tuhan sengaja mau berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dalam firman-Nya dikatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Berkumpul seperti ini, dia hadir. Amin. Percaya Bapak Ibu? Percuma kalau nggak percaya. Nggak rasa apa-apa di sini. Ada orang bilang, jemaat, saya nggak rasa apa-apa sih di gereja. Hah? Kenapa nggak rasa apa-apa? Kan firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang Tuhan hadir. Mestinya kita setiap minggu merasakan hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Bahkan tanpa kita terasa air mata mengalir, hati rasanya ditenangkan. Tapi kalau ada orang datang ke gereja, aduh pulang susah, sedih, aduh. Apa yang salah gembala sidangnya atau jemaat ini yang salah nih? Selalu menyalahkan gereja kan? Gerejanya kurang urapan dan gerejanya kurang hadirat Tuhan. Enggak seperti itu. Mungkin nonon maaf ya disebut namanya. Tahu salah satu dari dari gereja Sukawarna yang ketua pendoa pelepasan Pak Stefanus, mungkin tahu ya, mungkin tahu karena nonon eksana gitu. Dia kenal Tuhan dan dijamah Tuhan justru di gereja Katolik. Dijamah oleh Tuhan di sana dan sampai tersungkur di gereja itu. Dan dia dilawat Tuhan dan sekarang dia melayani Tuhan. Saudara, semua itu tergantung dari diri kita. Apakah kita mau sama Tuhan sungguh-sungguh? Ya. Saya percaya kita semua di sini mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perikopnya di situ ditulis Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, ini kelemahan daripada gereja Tuhan sekarang itu nggak bawa Alkitab ya, jadi bawanya gadget. Ada gadget yang memang ada perikopnya, ada gadget yang nggak ada perikopnya ya, Kusuma ya, begitu. Tapi Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu bawa Alkitab atau bisa melihat Alkitab, saudara ya. Lama-lama orang sudah nggak bawa Alkitab lagi ke gereja ya. Tapi saya percaya kita mau lebih lagi ya.
Yohanes 20 ayat 24 ayat 29, Yesus, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya percaya ini Yesus bukan kebetulan mau menampakkan diri kepada Thomas. Yesus sengaja menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa? Mari kita lihat ayat 24 dari Yohanes 20, ayat 24-nya. Oh, jelas enggak? Kurang itunya ya, terpotong ya. Oke, saya bacakan. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Thomas itu salah seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Ya, tapi Thomas tidak ada di situ. Makanya Tuhan Yesus mau menampakkan diri lagi kembali. Ya, untuk siapa? Untuk Thomas khususnya. Ini luar biasa enggak? Saya pikir Thomas itu siapa sih? Kok sampai Tuhan Yesus mau nampakkan diri lagi gitu? Kok Tuhan mau susah-susah istilahnya gitu? Dan kalau kita tahu Thomas, kita ada dalam benak kita itu selalu dikatakan Thomas ini orang yang kurang percaya sama Tuhan, bahkan kurang percaya. Memang semua murid-muridnya gak percaya waktu Yesus bangkit. Ya, jadi jangan hanya Thomas saja Bapak Ibu, harus semuanya juga. Tapi kalau waktu itu saya ada di situ, kalau saya ada nih, saya juga mungkin gak percaya bahwa Yesus bangkit. Ya, tapi puji Tuhan saya nggak dilahirkan pada waktu itu. Tapi Tuhan lahirkan saya saat sekarang ini. Ya, nah Thomas ini adalah salah seorang daripada murid-murid Yesus yang tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemana Thomas? Mungkin lagi jalan-jalan ya, lagi ke mall mungkin ya. Nah saya saudara dapat pengertian di sini. Justru Tuhan menampakkan diri ketika ada perkumpulan. Karena Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini jangan dijauhkan. Jangan sampai kita tidak pernah datang. Saya ngelihat ada orang-orang Kristen yang gak pernah pergi ke gereja. Maaf ya. Justru menjadi merosot hidupnya. Imannya jadi goyah. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga sedang goyah imannya. Yesus sendiri yang berkata, bahwa pada malam hari ini imanmu semua akan tergoncang. Gak ada yang gak tergoncang, semua tergoncang. Ya, jadi saya pikir ini kalau mereka murid-murid gak percaya Yesus akan kebangkitannya, ya wajar aja Tuhan sendiri juga mengatakan seperti itu. Peristiwa atau kejadian seperti ini, ya, gak ada seorang pun yang bisa percaya begitu saja Yesus bangkit. Wow, luar biasa saya melihat di sini Bapak Ibu. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama. Ini pesannya kalau menurut saya di sini. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Amin, Bapak Ibu. Ya, Kusmayadi di sini mengadakan komsel hari Kamis. Ya, sekalian dihimbau supaya diingatkan kepada jemaat ikut komsel Bapak Ibu. Kita nggak kuat sendirian. Saya sebagai hamba Tuhan saya bilang sendiri, saya sendiri nggak kuat kalau sendirian kalau nggak ada teman-teman. Seperti Kusmayadi, seperti Koai, seperti yang lainnya. Nggak kuat kalau sendiri, saudara. Ya, apalagi kalau lagi dalam down, dalam lagi masalah gitu kan. Waduh, ya, siapa yang mau menguatkan kita? Kalau ada dalam perkumpulan, di situ kita bisa berbicara, bukan ingin ditolong atau bukan, tapi kalau kita bisa saling curhat aja sudah, buka hati aja, udah bagus, udah lega. Apalagi dikasih firman Tuhan yang menguatkan. Amin. Saya dengar salah satu dari komsel luar ya saudara, itu anggotanya mau bunuh diri, bayangkan saudara, mau bunuh diri, dan dia berkata di situ. Dan teman-temannya semua mendoakan dia. Ada kekuatan yang baru. Amin.
Ini penting sekali perkumpulan. Ya, karena Tuhan hadir di tengah-tengah perkumpulan itu. Tetapi Tuhan baik. Amin. Tuhan kita baik. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Dia tidak mau melewatkan seorang pun. Haleluya. Tidak mau melewatkan seorang pun. Tuhan mau, ya, murid-muridnya mengetahui bahwa dia sudah bangkit. Dan bahkan Tuhan mau kita semua di tempat ini tahu bahwa dia bangkit. Allah kita bangkit, Tuhan kita bangkit. Haleluya. Haleluya. Dan di dalam ayat 25-nya boleh dilihat. Ayat 25 boleh ditayangkan supaya kita bisa lihat ayat firman Tuhan ini. Oh sayang ya, oke nggak apa-apa ya. Ayat 25 saya bacakan saja. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Ya, jadi murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, perhatikan, murid-murid yang lain telah melihat Tuhan. Ya. Tapi mereka tidak bisa memperlihatkan Tuhan di dalam kepada Thomas. Thomas itu orangnya pakai akal. Ya. Dia ingin punya bukti kalau Yesus itu bangkit. Dan yang anehnya buat saya saudara waktu saya merenungkan itu, kenapa kok Thomas sepertinya tahu Alkitab ya? Yang dia minta kepada murid-muridnya, dia berkata gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dia tidak minta yang lainnya, tapi dia minta sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakunya itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Kok dia mintanya itu saudara? Sedangkan Alkitab belum mencatat. Ya, Alkitab belum ada perjanjian baru itu. Tapi kok sudah minta Thomas seperti itu. Itu sebagai bukti. Nah Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan. Tetapi yang tidak hilang dari tubuh Kristus adalah apa namanya? Paku, tanda paku di tangannya dan lambungnya. Bukan Tuhan tidak berkuasa Bapak Ibu. Tapi dia mau menunjukkan bahwa dia mengasihi murid-muridnya dan mengasihi kita semua. Dia mengasihi seisi dunia ini. Amin. Dia mengasihi kita saudara. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Tidak hilang dari tubuh Yesus. Dan tidak akan pernah hilang dari tubuh Yesus. Luka-luka yang lain hilang. Tetapi hanya dua ini yang tidak hilang. Tetapi yang aneh buat saya, kok Thomas tahu? Kok dia minta itu? Ya. Dalam perjanjian lama pun saya melihat, saya menyelidiki. Tidak persis seperti ini. Tetapi ya, wow ini luar biasa. Tetapi Thomas memintanya. Saudara, ini yang Tuhan mau sampaikan. Inilah kunci dari peristiwa ini. Ini kuncinya. Ya mungkin Pastor Kusma nanti akan lebih banyak lagi menekankan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita akan melihat di situ bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bukan biasa-biasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Kepikir enggak sama Bapak Ibu Saudara? Kasih Tuhan itu. Ini harus hari-hari ini kita harus lebih banyak menyelidiki kasih Tuhan kepada kita. Seperti apa sih kasih Tuhan?
Bahkan tidak masuk di akal kita kasih Tuhan itu. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita orang berdosa, ya. Dari antara saudara mungkin yang paling berdosa saya mungkin ya. Amin. Bukan mau merendah-rendahkan diri, bukan ya. Saya paling berdosa mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni. Mau melupakan. Luar biasa enggak? Amin. Saya masih bisa datang kepada Tuhan itu luar biasa, saudara. Bisa berdoa itu luar biasa. Saya pikir Tuhan, aduh, layak enggak? Siapa saya? Sama seperti Thomas ini. Siapa Thomas? Saudara tahu arti Thomas? Arti Thomas itu kembar. Lucu ya, Roh Kudus. Waktu saya ngerenungin di ruko ya, di toko. Pak Irwan pernah ke toko saya gitu. Renungin firman Tuhan ini, sembari jalan-jalan, sembari jalan gitu. Siapa ya kembarannya Thomas ya? Tiba-tiba dalam hati saya bilang, kamu. Saya kaget saudara, langsung saya ketawa, saya bilang ke istri saya, langsung saya bilang ke si Nathan. Papi lagi ngerenungin ini, dan lagi bertanya-tanya, siapa kembaran dari Thomas ya? Karena arti Thomas itu kembar. Kembarnya kan siapa ya kembarannya? Kamu katanya. Kalau saya tidak lihat, saya nggak percaya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekarang yang ingin Tuhan, kalau benar engkau Tuhan, buktiin. Banyak orang Kristen seperti itu bukan? Buktiin. Saya punya pengalaman saudara dan bersalah kepada Tuhan. Tuhan kenapa ya? Kok Tuhan gak bisa tolong? Tuhan kalau memang benar Tuhan, buktiin. Saya pernah berkata seperti itu tuh sama Tuhan. Sedangkan Tuhan ajar kita apa? Percaya, kamu akan melihat. Bukan melihat, baru percaya. Nanti saudara lihat di ayatnya, yang diajarkan Yesus. Ya, jadi sayalah kembarannya Thomas. Saudara juga? Enggak ya, saya percaya. Amin, Bapak Ibu. Ya, haleluya, haleluya. Thomas enggak percaya Yesus sudah bangkit. Tapi saya beraneh kalau melihat saudara ini percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa? Apa bedanya Thomas dengan saudara? Ada yang mau jawab? Enggak apa-apa, jadi terjawab. Bisa jawab Bapak Gembala? Boleh, bisa bantu. Kenapa? Kenapa saudara bisa percaya? Padahal saudara belum lihat Yesus. Haleluya. Ini hebatnya Tuhan kita. Justru karena kita ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nanti kita akan belajar saudara. Nanti kita akan tahu, kita akan mengerti. Mungkin Ko Wendy nanti yang nyampein firman Tuhan. Sampai bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Ya. Ini kita perlu pengalaman seperti ini. Thomas itu punya pengalaman saudara. Yang ada dalam pikiran Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Padahal Tuhan Yesus berulang-ulang kali berkata. Ya. Bahkan Tuhan Yesus secara khusus saya baca. Secara khusus mengumpulkan murid-muridnya. Dan dia berbicara kepada murid-muridnya. Aku akan mati dan pada hari yang ketiga aku bangkit. Gak diperhatikan, gak digubris karena gak ngerti. Saya ingin agar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan itu betul-betul memperhatikan. Garis bawahi kata memperhatikan. Setiap perkataan Tuhan. Lebih jeli lagi, lebih teliti lagi perkataan Tuhan. Sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, maka damai sejahtera-Ku akan mengalir. Itu yang Tuhan katakan saudara. Tuhan suruh memperhatikan. Bapak Ibu Saudara. Tetapi murid-muridnya tidak bisa memperhatikan, tidak bisa menerima saudara. Dan ya banyak seperti kita orang Kristen. Tuhan ngomong apa kepada kita. Tapi kita gak tahu lupa, gak tahu sengaja lupa. Contoh saja, jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Seperti saat ini.
Ya Bapak Ibu, Tuhan sudah ngomong gak usah khawatir. Tapi kita jalan di dalam hidup sehari-hari bagaimana? Khawatir. Firman Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita tidak seperti firman Tuhan. Nah ini saudara, seperti Thomas. Ya. Oke. Lihat ayat 26, saya bacakan aja. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Kenapa pintu-pintu terkunci? Mereka takut kepada orang Yahudi. Ya, itu biasa ya. Kalau orang udah takut seperti begitu ya. Sudah ketakutan itu. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Kecuali menyembunyikan diri. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hadirat Tuhan, kalau Tuhan hadir itu selalu ada damai sejahtera. Amin. Kalau hidup saudara ada damai sejahtera berarti Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau kamu sejahtera dalam rumah tanggamu berarti ada Yesus dalam hidupmu. Kalau gereja Tuhan arti ada damai sejahtera dalam gereja itu. Amin Bapak Ibu. Kalau gereja suka bertengkar, ada siapa saudara? Rumah tangga suka bertengkar, ada siapa? Udah aja ya, langsung aja ya. Ada jurik, ada setan, ada roh-roh jahat. Ya. Tapi kalau kehadiran Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Kalau hidup kita ada Yesus, pasti kita bawa damai sejahtera buat orang lain. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang tadinya murid-muridnya ketakutan, berubah hatinya, suasana hatinya. Jadi ada sukacita. Ini Tuhan kita. Ya. Jadi di dalam situasi kondisi saat ini, kalau orang yang menghadirkan Tuhan selalu ada damai sejahtera. Kecuali Tuhan Yesus ditolak. Ya, yang kita pikirin masalah terus, yang kita pikirin persoalan terus. Ya, yang kita pikirin yang negatif terus saudara. Tersingkir Tuhan dari diri kita. Yang ada adalah kesusahan, kesedihan, frustasi, dan roh jahat ada di situ. Hati-hati Bapak Ibu, ini hal sepele kedengarannya ya, tapi ini sangat serius, berbahaya sekali. Saya dengar Pak Wendy bilang itu ada ribuan orang yang konseling sama dia. Ini bermasalah semua nih, padahal orang Kristen, anak Tuhan, tapi punya masalah pribadinya. Haleluya, kita harus menjadi umat pemenang. Tema pertama kita, gereja kita ini. Ya, Bapak Ibu. Yesus menampakkan diri kepada mereka damai sejahtera. Ayat 27, saya singkat saja. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Wah saudara senang ya kalau dengar singkat ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Amin Bapak Ibu saudara. Artinya apa? Tuhan itu peduli. Justru peduli kepada orang-orang yang sedang sekarang saat ini imannya tergoncang. Siapa percaya? Mungkin saudara sedang tergoncang imannya. Tuhan peduli. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Dikatakan di sini. Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Wow, mungkin khotbah saya enggak pakai tekanan keras ya. Wah, kusma tuh. Nah itu benar. Waktu saya muda juga gitu. Ya. Di sini saya pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ya. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Waktu saya merenungkan ayat ini saudara saya kaget juga. Maria Magdalena waktu ketemu Tuhan Yesus melarang Maria menjamah dia, memegang dia karena aku belum pergi kepada Bapa. Tapi kepada Thomas
yang nggak percaya. Coba, ini kan lihat kasih Tuhan yang luar biasa di sini. Kasih Tuhan yang berbeda dengan kasih-kasih yang lain. Thomas suruh sengaja nih, tunjukkan tangannya, jarinya, masukkan jarinya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungmu. Jangan engkau tidak percaya lagi. Coba Tuhan ingin supaya Thomas itu jangan tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Wow. Yang Tuhan tunjukkan adalah tanda-tanda yang ada dari tangannya dan lambungnya. Kasih Tuhan yang dinyatakan. Bapak Ibu, Yesus ada, Yesus hadir dalam hidup ini, dalam dunia ini. Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Itu yang dia tunjukkan. Dia tidak mempersoalkan kerajaannya, tetapi dia mempersoalkan kasihnya dia tunjukkan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Makanya kalau saya nyanyi ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Aduh, saya jurkan air mata. Siapa saya sih? Penuh dengan dosa, penuh kesalahan, tapi Tuhan mau ampuni. Ya, enggak tahan untuk menyanyikan pujian itu. Ya, dan ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia menjerit, dia kaget, dan itu betul-betul Yesus. Jadi Bapak Ibu, dari kisah ini kita lihat bahwa murid-muridnya termasuk murid-murid yang lain, mereka percaya Yesus karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Percayanya karena mereka melihat Yesus. Sedangkan Yesus ajarkan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Lihat ayat yang ke-29. Ayat yang paling disukai jemaat. Ayat terakhir. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Bapak Ibu, ini yang Tuhan ajarkan. Yang berbahagia itu adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi saya nggak ngerti, banyak orang tertarik kalau ada orang yang dapat penglihatan melihat Yesus. Dia sanjung-sanjung itu orang. Pendetanya disanjung-sanjung. Kusmayadi melihat ada malaikat Tuhan. Langsung didekati banyak orang. Kalau melihat Tuhan Yesus, dideketin orang. Atau Tuhan berbicara, wah itu benar. Tapi Yesus berkata, karena engkau tidak melihat, karena berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Yesus di sini. Amin. Dengan mata telanjang. Tetapi kita percaya Yesus ada di sini. Amin. Haleluya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara seperti yang Kusma pernah katakan kemarin atau kapan ya, minggu lalu ya. Bahwa kalau saudara datang dan bawa masalah, taruh di keset. Nanti kesetnya ada yang buang, saudara, tenang aja. Ya, taruh di keset masalahmu, datang sini, ketemu Tuhan. Apa yang terjadi pada saudara? Akan ada pemulihan. Jadi jangan anggap ini biasa ya. Tempat ibadah ini biasa. Tempat ibadahnya biasa mungkin nggak bagus gini ya, karena kurang nanti direnov. Tapi pada waktu kita beribadah, tapi kita menganggap ini hadirat Tuhan ada di sini. Tuhan ini berkuasa di sini. Dia ada di sini, kita menghormati Dia. Wow, saya percaya cara ibadah saudara berbeda. Pandangan saudara berbeda. Gak peduli saudara yang kanan kiri. Saudara nyanyi saja. Saudara menyembah saja. Sebab saudara tidak melihat Yesus namun saudara percaya Yesus. Ini yang saya harapkan saudara. Saudara tidak pernah melihat Yesus melawat saudara. Tetapi saudara dan saya percaya Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Amin. Yesus berkata bahwa aku menyertai kamu. Kita tidak pernah melihat Yesus bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita. Tetapi kita percaya firman-Nya mengatakan Dia berserta dengan kita. Itu orang berbahagia. Saya ingin jemaat di sini punya iman sampai situ. Punya iman ini. Terima kasih untuk Kusmayadi, terima kasih untuk Ko Wendy, Ko Aai. Ini firman Tuhan yang disampaikan di sini
Apa sih yang disampaikan terus? Ternyata iman diteguhkan, iman dikuatkan. Dan saya harapkan hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini menguatkan jemaat. Karena Tuhan ingin agar kita percaya kepada Dia. Ya. Lalu saya berpikir, kenapa Tuhan sih menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saudara mungkin ada, bisa beri alasan? Salah satunya yang saya pikirkan saudara, oh ya, Tuhan menampakkan diri kepada muridnya supaya dapat ditulis di dalam Alkitab. Dan setelah itu bisa dibaca oleh setiap kita. Bahwa Yesus bangkit loh. Dan dia melawat murid-muridnya yang sedang imannya tergoncang. Wow, saya pernah ngalami iman saya tergoncang. Walaupun saya pendeta nggak jadi masalah, pokoknya bukan itu yang hebat, bukan masalah pendetanya. Saudara. Yang penting saya ditolong sama Tuhan ketika iman saya lagi goncang. Amin. Jangan sampai jatuh saudara. Dan Tuhan mau kita kuat. Tuhan lawat Thomas supaya dia jangan jatuh imannya. Terus ini yang penting dari kasih Tuhan kepada kita. Saya dulu, kenapa Kusma belum tahu ya. Kenapa Kusma saya masih tolak-tolak itu. Saya pikir gitu dulu khotbah tuh harus bagus. Harus ada Inggris-Inggrisnya. Oh, betulan saya nggak punya bahasa Inggris lagi, ada Ibraninya. Gitu, itu harus khotbah yang gitu. Baru nanti dipuji-puji. Khotbahnya bagus. Bagus. Gitu. Nah, saya bukan cari khotbah yang cari bagus. Saya apa yang saya inginkan dari hati saya sampaikan kepada jemaat. Ini yang dirubah sekarang. Saya ingin jemaat kuat gitu. Jangan saya pandai khotbah, saya bisa khotbah, saya sendiri nggak ngalami, saya sendiri nggak kuat. Saya mau jadi saksi apa sama saudara? Saya bilang berkata di sini berkata jangan khawatir. Tapi dalam hidup saya penuh dengan kekhawatiran. Apa? Tapi justru sebaliknya. Ya kalau bilang jangan khawatir, tidak khawatir. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Siapa yang percaya? Hatiku percaya. Haleluya. Jemaat GPPI Gloria adalah jemaat yang percaya pada Yesus. Apa yang Yesus katakan dipercaya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh Pak Hok, saya punya masalah besar. Iya betul, boleh kamu punya masalah besar. Ya, kenapa ya Tuhan gak tolong saya? Oh jangan sekali-kali saudara bicara gitu di depan saya. Kenapa ya Tuhan tidak tolong saya? Tuhan gak pernah berbuat seperti itu, amin. Kemarin di persekutuan keluarga dari Ingrid, ya kami bahas firman Tuhan. Dan saya katakan Tuhan gak pernah punya pikiran jelek buat kita. Tuhan tidak punya rancangan jelek buat kita. Kalau ada orang yang mengalami masalah begitu berat dalam hidupnya, dia pikir Tuhan punya rencana, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan gak punya pikiran sekecil apapun rencana yang jelek buat kita. Amin. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara jelas sama Tuhan. Saudara gak simpati sama Tuhan kalau saudara punya pikiran seperti itu. Tuhan gak pernah punya rancangan jelek. Amin gak saudara? Kok Tuhan kasih kecelakaan buat kita? Ini kehendak Tuhan. Loh, saya aneh. Dan saya baca Alkitab, Tuhan gak pernah. Jadi dalam pikiran kita terjadi pertentangan terus. Karena saudara gak tahu firman Tuhan. Di sini nanti Pak Aai, bisa nanti Kok Wendy, nanti kok saya minta Kok Wendy gak apa-apa ya sebut-sebutnya Kok Wendy ya, maaf ya. Karena Kok Wendy ini mau bisa mengajar firman Tuhan. Luar biasa. Ada Kok Aai di sini bisa ngajar kita. Kalau gak ngerti firman, kita belajar firman Tuhan sampai dalam. Sampai kita ngerti. Yesus berusaha supaya Thomas tidak jatuh. Sampai imannya tidak terus dalam keadaan kondisi goncang, tidak. Tapi Tuhan mau menguatkan, memulihkan keadaan mereka. Tuhan tanggung jawab. Dia berkata seperti itu, dia bertanggung jawab.
Siapa di sini orang hebat? Saya ada orang beriman. Enggak ada ya Pak ya? Kalau ada itu orang sombong itu, mudah jatuh itu. Enggak ada yang kuat, enggak ada yang hebat. Kita perlu Tuhan Yesus setiap saat. Haleluya. Siapa yang mengaku itu? Kita perlu Yesus, amin. Kita perlu bimbingannya, kita perlu tuntunannya. Makanya gereja setiap hari Minggu dibuka supaya kita dibimbing, dituntun sama Tuhan, diingatkan, dikuatkan. Ada komsel juga. Ikut Bapak Ibu, jangan salahkan kami. Kalau Bapak Ibu sampai merosot begitu, sampai imannya sampai jatuh ke bawah gitu, jangan salahkan kami, maaf ya. Kadang-kadang disuka disalahkan sama Tuhan. Tapi kami mengundang Bapak Ibu semua datang, ayo dengar firman Tuhan. Karena dari dengar firman Tuhan, ya iman timbul, amin. Iman kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Gak ada yang hebat. Ya, saya juga perlu firman Tuhan ya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang kita juga suka malas baca Alkitab. Ayo siapa ngaku di sini? Ya, tapi dicas lagi, dikasih tahu lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita, saudara. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak panjang firman Tuhan. Biarlah supaya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita. Saya minta pemain musik. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Maafkan suara saya lagi kurang baik ya. Segala perkara dapat kutanggung ya. Kalau saudara punya masalah saat ini, pergumulan, saya nggak tahu apa pergumulan saudara, masalah saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan kita baik. Tuhan mengasihi kita. Jangan punya masalah dipendam sendiri, ditanggung sendiri, kata Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang padaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yesus sendiri yang akan menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolongku. Penolong yang selalu setia. Tahu ya? Oh, memenuhi keperluanku. Gak tahu ya. Sorry maaf. Tak pernah gak mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sabar. tetap percaya. Tuhan. Sekali lagi, segala perkara saudara punya penolong yang luar biasa namanya Yesus. Di dalam Dia yang memberi
Jangan putus asa. Jangan takut. Ada penolong yang luar biasa, namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Biar musik saja. Bapak Ibu Saudara berdoa saat ini. Mungkin engkau punya pergumulan, punya permasalahan. Tuhan peduli kita. Tuhan mengerti kita. Silakan musik instrumenkan pujian ini. Jangan pikul bebanmu sendiri. Bawa pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Dia ada di sini. Haleluya. Manusia terbatas, hamba Tuhan terbatas, pendeta terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas untuk menolong saudara. Ora masakara lama karaya lama 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 ramas. Ora nana malana maya ramas karamas. Ya lama lama kara lama. Biar Tuhan yang melawat kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan menampakkan diri kepada kita bahwa Dia adalah Allah, Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong saudara. Jadi saudara tidak pernah putus asa karena saudara mengenal penyelamat saudara, penolong saudara. Ora makasih karena makura sakara lama lamasi. Tuhan Roh Kudus tolong dan jamah anak-anak-Mu. Lawat anak-anak-Mu Tuhan. Kami menginginkan iman mereka kuat dan teguh. Kami menginginkan mereka Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dalam pertemuan perjumpaan dengan Tuhan. Mereka begitu yakin dan percaya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam penampakan diri Tuhan kepada mereka. Mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh tahu siapakah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua satu persatu. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Ora makasih karalana maralana maralana. Yesus, Yesus. Mungkin sudah ada yang putus asa, mungkin sudah ada yang kecewa. Mungkin sudah tidak bergairah lagi, tidak semangat lagi. Tapi engkau akan bergairah dan bersemangat lagi karena Tuhan. Engkau akan bergairah dengan Tuhanmu. Bersemangat lagi dengan Tuhanmu. Shikaralama korama kasakaralama karalama karayon masikaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin ada yang mau didoakan, boleh angkat tangan saja di tempat. Kami akan mendoakan dari sini. Haleluya, Yesus. Saudara gak perlu malu. Saudara perlu Yesus. Saya pun perlu Yesus. Gak ada yang hebat, gak ada yang super. Persoalan kita banyak, masalah kita banyak. Belum selesai. Tapi Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Tuhan tolong masalah mereka Tuhan. Engkau yang mengerti mereka ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus tolong mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan Engkau peduli mereka. Engkau peduli dan Engkau mengerti mereka. Engkau mendatangi mereka Tuhan. Dengan menghadapi masalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Saya minta Bapak Pendeta Ai Kuswandi berdoa untuk firman Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Ora masih karala nama masih. Makasih. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Hok Eng pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada setiap kami ya Bapa. Mungkin kami sudah mengaku kami adalah orang percaya kepada Tuhan. Melalui mulut kami, di dalam pikiran kami, kami percaya.
Tetapi pada saat kami menghadapi realitas kehidupan kami, iman kami banyak yang tergoncang Tuhan. Dengan keadaan, dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu Tuhan bagi kami, Engkau adalah Allah yang setia. Saat kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami. Biarlah setiap kami Tuhan memegang janji firman-Mu ya Bapa. Kami percaya sungguh-sungguh Bapa, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau lebih besar dari masalah-masalah kami. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, Engkau pasti bisa menyelesaikan masalah kami. Engkau menginginkan kami sungguh-sungguh menaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Percaya sungguh-sungguh Bapa, Engkau yang akan merendah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah ada rancangan kecelakaan bagi kami, tetapi yang ada adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera, juga hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan pegang janji-Mu dan kami akan terus belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena janji-Mu mengatakan Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa, supaya janji-Mu genap di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau meteraikan semua dalam hati kami, di dalam pikiran kami, memenuhi kehidupan kami. Dan kami mau berjalan, melangkah bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Dan kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena kami bersama dengan Tuhan, kami tidak sendiri. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hok Eng yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati terus beliau di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya, anak istrinya. Kami serahkan semuanya ke dalam pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan. Dan kami percaya, kami seluruh jemaat pada pagi hari ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Chok Eng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senang banget lihat Chok Eng hari ini kembali melayani di mimbarnya Tuhan. Saya percaya itu bukan karena kuat gagah, tapi karena kepercayaan yang Tuhan kasih. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Saya informasikan buat Anda yang baru bergabung di gereja ini punya visi menjadi gereja yang berkemenangan. Melalui kehidupan pribadi yang dipulihkan, berkemenangan dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang berkemenangan dalam Dia, dan ujung-ujungnya gereja ini menjadi gereja yang berkemenangan bukan hanya buat kita, tapi jadi dampak keluar sana. Nah, ibadah kita di hari Minggu kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi kita tetap memberikan kesempatan buat jemaat menabur di ladangnya Tuhan. Nanti Anda bisa di akhir kebaktian atau di awal kebaktian, silakan memasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang, atau ada juga tidak secara fisik, Anda bisa memberikan lewat QRIS, tinggal di scan aja, Anda masukkan nominalnya dan kemudian secara otomatis tertransfer ke rekening gereja. Kita mau terus membangun di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadwal ibadah kita setiap hari Minggu hanya 1 kali jam 9, kemudian hari Kamis ada komsel. Tadi Pastor Hok yang udah ingetin lagi, di komsel sebenarnya apa yang kita bahas, kita gali nih yang kita khotbahkan di hari Minggu, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya percaya menjadi satu hal percuma, hari Minggu datang kemudian lenyap hilang tanpa sesuatu yang dilakukan. Tapi kita mau bahas bareng-bareng bagaimana kita melakukannya. Di hari Sabtu kita lewat Instagram GPP Gloria ada yang namanya Morning Prayer and Worship. Nggak lama Bapak Ibu Saudara, kurang lebih hanya 45 menit. Kalau buka Tribun Bandung bisa, buka Tribun Jabar, berita-berita Lambeturah bisa di Instagram. Kenapa nggak bisa buka jam 7 pagi, kita mulai setiap hari Sabtu, kita doain bareng-bareng. Sayang banget kalau jemaat nggak ikut di sana. Beberapa dari Palembang ikut di situ, ada dari Jakarta ikut di situ, bukan jemaat kita. Karena justru itu adalah sebuah kesempatan kita jadi saluran berkat buat orang-orang di tempat lain. Haleluya Bapak Saudara.
Ya, saya rindu kita semua bisa sama-sama satukan hati, sepakat dalam doa, membangun hadirat Tuhan lebih lagi dalam hidup kita ya. Banyak doa-doa yang kita alami, ada pemulihan-pemulihan terjadi. Sungguh sukacita boleh melihat di sana. Haleluya, ini yang paling penting pada hari ini kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Saya mengundang pendoa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah bersama Tuhan dengan jemaat Tuhan di tempat ini dalam keadaan baik. Tidak kurang suatu apapun, satu hal yang kami terus naikkan syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Gunung batu kami, pertahanan kami, perlindungan kami. Pagi hari ini kami sama-sama sehati Tuhan. Kalau tadi kami sudah dengar firman Tuhan, saat ini kami akan sehati berdoa untuk beberapa pokok doa pada siang pagi hari ini Bapak. Kami sehati berdoa untuk Papa Han-Han yang sakit lambung, asam lambung. Tuhan Yesus dimanapun berada saat pagi hari ini, biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan turun. Kalau Tuhan juga melawat Thomas Tuhan, Tuhan juga akan melawat Papa Han-Han Tuhan. Sehingga dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Engkau. Dan percaya sakit penyakitnya disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia juga Tuhan diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Tubuhnya juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehati berdoa juga buat Ibu Hani Tuhan. Yang sakit radang saluran kemih. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kelemahan kami. Ampuni setiap dosa dan kelemahannya Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini dimanapun Ibu Hani berada, biarlah kuasa-Mu juga menjamah Tuhan. Saluran kemihnya, pendarahannya di dalam nama Yesus berhenti dalam nama Yesus. Aliran-aliran air hidup membersihkan, mencuci ginjalnya seluruhnya, kondisi tubuhnya Tuhan. Kau mengasihi anakmu Ibu Hani ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan Tuhan dan semua keluarganya juga boleh terus mengandalkan Tuhan. Percaya kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Kami berdoa buat rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Studi anak-anak-Mu Tuhan Yesus memberkati. Biar mereka menjadi berkat dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk tim pastoral. Tuhan Yesus terus beri kesehatan, berikan berkat-Mu Tuhan. Biarlah kesediaan Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan, hati yang mengasihi jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, berakar di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Pastor Kusmayadi Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa Tuhan. Hati yang terus Tuhan mengarah kepada Engkau, membawa umat-Mu seluruhnya Tuhan. Boleh sama-sama mengalami Tuhan, encountering with Jesus. Inilah adalah tema yang kami boleh ada saat ini Tuhan, biar tetap dan terus kami boleh alami Engkau di dalam setiap kehidupan saat ini Tuhan. Kami nggak tahu rancangan ke depan seperti apa Tuhan, yang kami tahu kalau kami ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami nggak perlu khawatir untuk masa depan kami Tuhan yang memegang tangan kami. Terima kasih Engkau memberkati istri anak-anaknya, seluruh usaha yang dilakukannya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya kami berdoa untuk kota kami, kota Bandung. Kami berdoa untuk Jawa Barat Tuhan, seluruh jajaran dari tertinggi sampai terendah Tuhan berkati. Kami bersyukur kami boleh masih beribadah Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan ini supaya Engkau jauhkan dari segala apapun Tuhan, radikalisme, sara dan sebagainya Tuhan Yesus. Kami boleh bebas beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk Indonesia Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan memberkati di tengah-tengah masa saat ini Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan masyarakat kami, biarlah semua boleh taat Tuhan dan semua boleh terselesaikan Tuhan. Kau menolong jajaran tertinggi sampai terendah di pelosok daerah dimanapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami berkat, jadikan kami juga pendoa-pendoa syafaat-Mu untuk kami mau membawa Tuhan umat-Mu juga lebih mengenal Engkau lagi, mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita tengahkan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua
di atas kayu salib serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus menyertai kita gereja Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dibiarlah semua orang yang bersuka cita dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, happy Sunday. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.